take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play wanna hate this, I'll always show up. Malaysia sedang mencari cara cerdas untuk memperkuat angkatan udaranya. Dengan anggaran pertahanan yang terbatas, opsi membeli jet tempur baru terasa terlalu berat. Lalu muncul tawaran menarik dari Swedia, menyewa jet tempur Gripen. Tapi apakah ini solusi jitu, atau sekadar jalan pintas yang berisiko? Sejak lama, Angkatan Udara Malaysia atau TUDM menghadapi dilema. Mereka punya Su-30 MKM buatan Rusia yang masih tangguh, tapi armada MiG-29 sudah menua dan sering bermasalah perawatan. Program penggantinya, MRCA, Multi Role Combat Aircraft, sempat digadang-gadang akan menghadirkan pesawat baru, namun hingga kini, anggaran menjadi hambatan besar. Akibatnya, TUDM tidak memiliki cukup jet tempur modern untuk menjaga kesiapan tempur di seluruh wilayah udara Malaysia, terutama di kawasan Laut Cina Selatan yang semakin panas. Ditambah lagi negara tetangga Indonesia yang dengan mudah mendapatkan jet tempur kelas dunia semakin membuat Malaysia panas. Di tengah kebuntuan ini, SAP, perusahaan pertahanan asal Swedia, masuk menawarkan solusi, leasing atau menyewa jet tempur JAS 39 Gripen CD. Keuntungan utamanya Malaysia tidak perlu mengeluarkan biaya miliaran dolar di depan, melainkan membayar sesuai paket leasing, lengkap dengan dukungan teknis, pelatihan, hingga jaminan jam terbang per tahun. Keunggulan Gripen, kenapa Gripen dipilih? Efisien biaya operasional Gripen jauh lebih murah dibandingkan pesawat Rusia atau Amerika. Multi-role, bisa dipakai untuk serangan udara ke udara, udara ke darat, hingga misi patroli maritim. Teknologi modern, Gripen sudah kompatibel dengan berbagai sistem persenjataan NATO, radar AESA, dan integrasi dengan sistem AEW dan C seperti Global EE. Perawatan sederhana, dirancang agar bisa dirawat cepat bahkan di lapangan, hanya butuh tim kecil. Dengan karakter ini, Gripen disebut sangat cocok untuk negara dengan anggaran terbatas, tapi tetap ingin punya kemampuan udara modern. Tapi tentu saja, leasing bukan tanpa masalah, bukan kepemilikan penuh. Malaysia hanya menyewa, artinya tidak sepenuhnya berdaulat atas jet itu, tergantung kontrak. Kalau ada perubahan politik atau keuangan, kontrak leasing bisa terancam. Kemampuan tempur terbatas, Gripen CD memang modern, tapi tidak sekuat F-35, Rafale, atau Su-35. Selain itu, Malaysia harus mempertimbangkan dukungan logistik dan suku cadang. Apakah SAP bisa menjamin kelancaran dalam jangka panjang? Leasing Gripen bukan satu-satunya opsi yang ada di meja Malaysia. Ada nama-nama besar lain yang ikut meramaikan persaingan. Prancis datang menawarkan Rafale, jet tempur generasi 4.5 yang sudah terbukti di berbagai operasi tempur. Lalu ada Eurofighter Typhoon, pesawat multi-role dari konsorsium Eropa yang punya kecepatan dan kemampuan manuver luar biasa. Dari Amerika, hadir F-18 Super Hornet, pesawat andalan Angkatan Laut AS yang terkenal tangguh di segala cuaca. Sementara Rusia mencoba menggoda Malaysia dengan Su-35, jet tempur berat yang punya daya jelajah dan kemampuan dogfight sangat menakutkan. Tapi, semua pilihan itu punya harga fantastis. Anggarannya bisa tembus miliaran dolar, sesuatu yang sulit dipenuhi Malaysia saat ini. Karena itu, leasing Gripen dipandang sebagai kompromi strategis. Bukan yang paling mewah, tapi cukup efisien untuk menjaga langit Malaysia, sambil menunggu kondisi keuangan negara benar-benar siap untuk membeli jet tempur generasi berikutnya. Jika Malaysia jadi menyewa Gripen, maka mereka bisa segera meningkatkan kesiapan tempur, terutama di perbatasan laut yang penuh sengketa. Dengan biaya lebih ringan, TUDM dapat menjaga eksistensi tanpa harus mengorbankan ekonomi. Namun, di sisi lain, Malaysia harus berhitung matang. Jangan sampai kontrak leasing justru membuat ketergantungan baru pada pihak asing. Apakah Malaysia akan benar-benar memilih opsi sewa Gripen? Atau mereka masih menunggu kesempatan untuk membeli jet tempur yang lebih canggih di masa depan? Bagaimana menurut kalian, warga Upin Ipin? Apakah leasing Gripen langkah cerdas, atau hanya solusi sementara yang berisiko? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk update militer terbaru.
wanna play tough?